Selamat siang Ibu Yuli. Silahkan duduk Ibu, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Ibu Bakti. Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Bakti hari ini juga? Alhamdulillah Bu. Oh ya Bu, saya ingat sepertinya kemarin Ibu Yuli telah menyampaikan bahwa hari ini ada yang ingin disampaikan ke saya. Ada apa ya Bu ya? Oh iya Bu, ini saya itu ingin menyampaikan tentang sedikit permasalahan saya di kelas Bu. Oh ya, permasalahan di kelas, apa yang bisa kita bicarakan ya Bu ya? Ini Bu, di kelas saya itu ada salah satu anak yang mana anak itu konsentrasi untuk kepada guru itu memang agak sulit Bu. Anaknya itu tidak bisa diam, jadi eh, kurang fokus untuk memperhatikan penjelasan guru. Yaitu banyak gerak Bu, ke sana kemari, mungkin memegang mainan, alat peraga, bisa juga mengganggu teman-temannya, sehingga bagi kami anak ini mengganggu konsentrasi kelas Bu. Oh iya Bu. Lalu harapan dari Bu Yuli sendiri setelah kita ngobrol-ngobrol ini nanti apa ya Bu ya? Ya. Harapan saya tuh ingin anak tersebut nanti itu bisa mengurangi aktivitasnya bergerak Bu. Jadi saya ingin anak itu nanti bisa memperhatikan Bu guru dalam menjelaskan materi, itu mengurangi keusilannya, mengganggu teman-temannya. Dan satu lagi anak ini mengganggu konsentrasi saya karena sering izin ke kamar mandi Bu. Setiap hampir 1 jam sekali anak ini izin ke kamar mandi untuk buang air kecil. Nah itu bagi saya sangat mengganggu konsentrasi di kelas Bu. Oke Bu Yuli, semoga nanti kita bisa menemukan cara yang tepat sesuai dengan harapan Bu Yuli ya. Memangnya seperti apa ya Bu tingkah laku dari anak tersebut Bu? Begini Bu, setiap hari di kelas saya itu ada salah satu anak ini cowok tapi gesit Bu, badannya tidak terlalu besar, maksudnya dia itu ideal lah, tapi memang anak ini punya kelebihannya itu ya eh, untuk daya tangkap hafalan itu memang cepat Bu, tapi dia juga punya kelebihannya di gerak Bu. Jadi anak ini jarang sekali bisa duduk manis, misalnya konsentrasi mendengarkan bu guru ketika menjelaskan. Tapi anak ini juga bergerak ke sana kemari, memegang alat peraga yang sudah saya sediakan di kelas. Mungkin juga mengganggu konsentrasi temannya, mengajak bicara temannya, atau mengganggu temannya. Kemudian anak ini juga karena punya ini Bu, tingkah laku sering minum anak ini. Jadi punya kebiasaan sering minum, sehingga kalau sering minum otomatis dia juga sering buang air kecil. Nah, hampir setiap nggak nyampe 1 jam Bu, dia itu sudah izin ke kamar mandi untuk buang air kecil. Nah, ini menurut saya, menurut teman-temannya di kelas itu juga mengganggu konsentrasi pembelajaran Bu. Apalagi ketika ini ada kegiatan sholat, ya ketika sholat masih berlangsung anak ini tiba-tiba keluar tanpa izin sama bu guru karena istilahnya kebelet pipis gitu ya, mau mau keluar itu keburu sholat mau izin nggak enak. Nah ini memang menurut kami memang sangat mengganggu Bu, seperti itu Bu. Oh iya, berarti Bu Yuli merasa bahwa pembelajaran di kelas itu terganggu, seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, kalau menurut Bu Fepti saya harus berlaku seperti apa ya Bu? Oh ya, memangnya selama ini apa yang sudah Ibu Yuli lakukan untuk mengatasi anak tersebut, Bu? Ini Bu, saya kan mengajar di kelompok B. Nah, otomatis anak ini tahun sebelumnya berada di kelompok A. Nah, untuk langkah saya yang pertama ini mencari informasi dari guru kelompok A. Apakah apakah benar di kelompok A itu anak ini berperilaku seperti yang ada di kelas saya,
Dan Bu Guru itu mengatakan memang iya, sejak di kelompok A itu anaknya seperti itu, sulit sulit konsentrasi dan sering izin ke kamar mandi untuk pipis karena memang kebiasaannya banyak minum. Kemudian saya itu langkah yang kedua, saya punya inisiatif sendiri, yaitu tanya ke ibunya, ke orang tuanya, apakah kebiasaan anak ini untuk sering tips itu, apakah di rumah bagaimana? Ternyata iya, ibunya juga mengatakan anak ini memang di rumah pun sering minum dan ketika di rumah pun ketika tidur itu 1 jam sekali ibunya harus membangunkan anak ini untuk bangun sekedar buang air kecil. Setelah itu bubuk lagi, tidur lagi, 1 jam lagi dibangunkan lagi, bubuk lagi seperti itu Bu sampai pagi. Nah, kemudian saya terus tanya, nah terus bagaimana Bu solusinya Bu? Anak ini sudah saya konsultasikan ke dokter dan mengatakan kalau anak ini punya kelebihan minum seperti itu Bu. Yang seharusnya 2 liter, tapi anak ini bisa sampai 3,5 liter. Nah, otomatis banyak minum, banyak buang air kecilnya juga. Seperti itu Bu. Ya, kalau boleh tahu Bu, mungkin informasi apa yang Bu Yuli dapatkan dari guru kelas sebelumnya Bu? Oh iya, seperti yang saya sampaikan tadi Bu, bahwa memang anak ini punya kebiasaannya sama dari kelas 0 kecil itu seperti itu dan berlanjut sampai ke kelas atau kelompok B. Nah, hal itu memang sama Bu guru kelompok A juga sudah berkonsultasi dengan orang tuanya. Ternyata memang ini apa punya kebiasaan seperti itu. Kemudian saya juga bertanya bagaimana cara cara ibu guru itu menangani si anak ini. Kemudian memang iya apa itu lebih banyak melibatkan kegiatan-kegiatan yang Bu guru lakukan di kelas. Seperti itu Bu. Ya, lalu ini Bu, apakah Bu Yuli itu yang sudah dilakukan Bu Yuli di kelas Bu Yuli sekarang itu apa Bu? Iya, untuk kebiasaan yang masih sulit diam, saya mengajak anak ini untuk membantu saya Bu, membantu saya ketika saya menyiapkan alat peraga, ketika saya menyiapkan alat-alat yang untuk pembelajaran, saya minta anak ini untuk membantu saya, karena memang tujuan saya untuk mengurangi kebiasaannya mengganggu temannya. Otomatis ketika anak ini dimintai bantuan guru untuk membantu, dia akan merasa senang sekali dan dengan senang hati akan membantu. Kemudian ketika doa Bu, saya minta dia untuk memimpin doa, memimpin untuk hafalan-hafalan, kemudian nyanyi di depan. Itu juga salah satu cara saya untuk mengurangi dia mengganggu konsentrasi temannya. Seperti itu Bu. Ya, sejauh ini apakah usaha yang Ibu Yuli lakukan itu sudah membuahkan hasil Bu? Iya Bu, untuk yang tadi mengurangi geraknya, sedikit banyak sudah mengurangi aktivitas geraknya Bu. Jadi lebih banyak saya gunakan manfaatkan tenaganya untuk membantu saya. Kemudian untuk yang eh, terlalu banyak minum tadi, memang saya di ini ya diberi pesan oleh orang tuanya untuk Bu guru minta tolong diingatkan di kelas untuk jangan terlalu sering minum. Ketika anak ini mau izin minum, minta tolong diingatkan jangan terlalu sering untuk mengurangi kebiasaan minumnya sehingga pipisnya juga akan berkurang. Seperti itu, Bu. Ya, sejauh mana Bu perubahan dari si anak tersebut Bu? Iya, alhamdulillah anak ini yang tadinya itu nggak nyampe 1 jam untuk izin ke kamar mandi itu bisa 1 jam, Bu. 1 jam lebih sedikit itu baru izin. Kemudian untuk aktivitasnya juga alhamdulillah dia malah justru ini kayak menjadi pemimpin di kelas, kayak ketua kelasnya gitu loh Bu. Saya minta seperti itu karena memang anak ini kan banyak saya minta untuk membantu saya seperti itu Bu. Nah, dari pembicaraan ini berarti Bu Yuli sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi di kelas ya Bu ya? Iya Bu, benar. Saya merasa usaha saya ini membuahkan hasil yaitu mengurangi aktivitas anak ini atau geraknya
ini sudah mengganggu di kelas begitu Bu. Berarti suasana di kelas Ibu itu sekarang sudah mulai tenang, begitu ya Bu ya? Ya sedikit tenang Bu, tidak terlalu ramai sekali, tidak terlalu gaduh karena memang anak ini saya libatkan untuk membantu saya, seperti itu Bu. Nah, mendengar dari cerita Bu Yuli tadi, kira-kira rencana selanjutnya dari Bu Yuli apa Bu? Ya, saya ingin tetap memantau anak ini ya Bu ya. Jadi tetap menjaga konsentrasi anak ini, kemudian banyak melibatkan dan untuk mengingatkan saya untuk anak ini mengurangi minumnya, seperti itu yang penting itu, sehingga akan eh, pesan dari dokter itu bisa tersampaikan antara orang tua dan guru. Ya, saya senang Bu dengan apa yang sudah Bu Yuli sampaikan tadi ya. Nah, dari pembicaraan ini tentunya kita sudah mendapatkan kesimpulan dari peristiwa yang Ibu alami di kelas ya Bu ya. Iya Bu, kesimpulannya bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing atau kebutuhan belajar masing-masing. Nah, tinggal bagaimana guru itu bisa mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar tiap anak, sehingga kemampuan mengelola kelasnya juga harapannya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu Bu. Nah, benar sekali Bu ya. Jadi kita itu tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak ya Bu ya. Karena memang setiap anak itu mempunyai keunikan masing-masing ya Bu ya. Iya Bu, benar sekali Bu. Oke, baik Bu Yuli. Berarti Bu Yuli sudah bisa memahami karakter anak tersebut ya Bu dan bagaimana cara Bu Yuli mengelola kelas ya Bu. Semoga nanti pembelajaran di kelas Bu Yuli itu bisa terkondisikan seperti itu ya Bu ya. Ya, amin, amin. Terima kasih Bu Bakti untuk doanya. Saya juga merasa senang loh bisa ngobrol sama Bu Bakti dan bisa menyampaikan Sama-sama. diri saya tentang permasalahan saya yang saya alami di kelas dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, sama-sama Bu Yuli. Terima kasih juga karena sudah meluangkan waktu untuk mengobrol bersama dengan saya ya Bu. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi ya Bu. Saya ingin tahu ya Bu ya, apakah Bu Yuli itu sudah bisa melakukan pembelajaran dengan lebih baik, progres seperti apa yang nanti Bu Yuli dapatkan ya Bu ya. Iya Bu, siap Bu. Minggu depan insya Allah kita ketemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol yang ada progres dari obrolan kita pada hari ini. Terima kasih ya Bu Bakti sudah bersedia mendengarkan obrolan saya. Sama-sama Bu Yuli, terima kasih kembali. Untuk refleksi diri, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, saya rasa bahwa alur Tirta ini sudah tampak, terlihat, dan dijelaskan dengan baik selama percakapan berlangsung ya Bu, di mana ini meliputi tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Bu. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali permasalahan yang ada untuk mempermudah dalam penyelesaian masalah yang dihadapi untuk mendapatkan solusi, Bu. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Ya, jadi fokus dalam proses coaching yang sudah dijadwalkan Bu dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses coaching bersama untuk mendapatkan solusi seperti itu. Kemudian umpan balik dari apa yang saya rasakan pada saat saya di coaching itu mohon maaf Bu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya ya Bu ya. Jadi saya akan mempersiapkan diri untuk berpikir terbuka dan terus belajar untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang bersifat
menggali untuk menyelesaikan masalah yang nantinya bisa mendapatkan solusi yang tepat seperti itu, Bu. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya ya, Bu ya. Jadi saya akan mempersiapkan diri untuk berpikir terbuka dan terus belajar untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali untuk menyelesaikan masalah yang nantinya bisa mendapatkan solusi yang tepat seperti itu, Bu. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching, yang saya rasakan pada di coaching adalah senang ya, karena bisa berbagi cerita atau pengalaman dengan orang lain dan menemukan solusi itu dari permasalahan itu yang dihadapi setelah ngobrol dengan teman tanpa kita sadari. Seperti itu Bu Sakti.